The terror begins again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perumahan atau pemukiman kumuh yang berada di Indonesia. Nah, sumber yang kami dapatkan itu berasal dari jurnal, dan adapun jurnal yang dibahas itu tentang karakteristik sanitasi lingkungan kawasan kumuh di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Nah, penelitian ini dilakukan oleh 3 peneliti yang berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Oke, sebelum kita mengkaji atau melihat bagaimana sarana sanitasi yang berada di perumahan kumuh tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini. Perkembangan suatu kota tidak lepas dari pertumbuhan penduduk. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, begitu banyak macam sebab yang dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk. Nah, salah satunya itu dari urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan jumlah penduduk, kemudian juga dapat meningkatkan aspek pertumbuhan ekonomi di suatu kota. Kemudian ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk atau pendatang, tentu akan mendorong peningkatan jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim, yakni perumahan atau pemukiman. Kemudian peneliti juga mengaitkan tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Nah, di sini menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai 2019. Yaitu mengamankan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, kemudian juga pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Kemudian dilihat juga dari syarat dasar sanitasi lingkungan. Nah, syarat dasar sanitasi lingkungan ini pertama bisa memiliki jamban, kemudian tersedianya sarana air bersih yang berada di sana, kepemilikan saluran pembuangan air limbah, kemudian juga kepemilikan tempat sampah. Dan ternyata di Kota Palu juga itu terdiri dari 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Kemudian terdapat juga kurang lebih 84.986 kepala keluarga, dan jumlah rumah yang berada di sana itu adalah 75.740. Kemudian cakupan rumah sehat ternyata sebesar 78,05%. Sarana jamban yang berada di sana itu adalah 62.563. Kemudian sarana saluran pembuangan air limbah yaitu 45.333. Kemudian sarana tempat sampah 49.719. Kemudian sarana air bersih yaitu 36.717. Nah, data ini menurut Dinas Kesehatan Kota Palu 2018. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana sih karakteristik sanitasi lingkungan yang berada di kawasan kumuh, khususnya di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Nah, dan
otomatis tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana sanitasi yang berada di sana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari penelitian ini. Nah, kita akan membahas tentang karakteristik sanitasi yang berada di wilayah tersebut. Oke, pertama, ternyata dari jumlah responden yang dilakukan pada saat penelitian yaitu sebanyak 97 orang. Kemudian peneliti membagi karakteristiknya berdasarkan beberapa item. Yang pertama yaitu karakteristik berdasarkan kelompok umur. Nah, dari 97 responden itu ternyata kelompok umur yang paling banyak yaitu umur yang lebih dari 50 tahun. Kalau bisa dipersenkan sebesar 44,3%. Dan yang paling sedikit yaitu kelompok umur sekitar 20-35 tahun atau 20,6%. Kemudian karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Nah, ternyata pada saat penelitian di wilayah sana dominan laki-laki atau sebesar 52,58%. Kemudian perempuan sebanyak 47,42%. Selanjutnya berdasarkan karakteristik profesi. Nah, di sana itu profesi yang paling banyak yaitu ibu rumah tangga sebanyak 37,1%. Dan paling sedikit yaitu profesi seperti PNS ataupun pekerjaan lainnya sebesar 11,3%. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Nah, berdasarkan pendidikan, responden yang paling banyak yaitu pada kelompok tingkat SD. Kelompok tingkat SD yaitu sebesar 40% dan responden yang paling sedikit tingkat pendidikannya adalah tidak bersekolah sekitar 3,09%. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membahas tentang syarat dasar sanitasi lingkungan. Yang pertama yaitu adalah distribusi responden berdasarkan jenis sarana air bersih. Nah, jenis sarana air bersih ini pada saat peneliti melakukan penelitian di wilayah tersebut ternyata masyarakat banyak menggunakan jenis sarana air bersih seperti sumur bor sebesar 61% atau sekitar 59 responden, dan dengan artian di wilayah tersebut masyarakat menggunakan sarana air bersih yang paling banyak yaitu adalah sumur bor. Dan selanjutnya adalah responden yang menggunakan air bersih dengan perpipaan yaitu 7,2% atau 7 responden. Nah, dengan artian paling sedikit yang menggunakan sarana air bersih perpipaan dan tidak memiliki sarana air bersih sama sekali yaitu 32% atau 31 responden. Nah, akan tetapi mereka tetap menggunakannya dengan menumpang. Oke, selanjutnya yaitu distribusi responden berdasarkan jenis sarana sanitasi jamban. Nah, di sini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah jumlah kepemilikan sarana jamban leher angsa yaitu sebesar 75,2% atau 73 responden. Nah, artinya rata-rata atau hampir semua masyarakat yang berada di kelurahan Birobule Utara, Kecamatan Palu Selatan, yaitu hampir semuanya hampir menggunakan
semuanya hampir menggunakan, yaitu sanitasi jamban leher rangsah. Kemudian yang kedua yaitu ternyata ada juga masyarakat atau responden yang menggunakan sarana pelengsengan atau sebesar 2%, sebanyak 2 responden, dan ini merupakan hanya beberapa individu saja yang melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ternyata tidak memiliki sarana jamban atau sebesar 22,6%, sekitar 22 responden. Akan tetapi mereka tetap menggunakannya dengan menumpang. Selanjutnya tentang distribusi responden berdasarkan jenis sarana pembuangan air limbah atau SPAL. Nah, di sini juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tentang kepemilikan SPAL yang tertutup dan kedap air. Nah, di sini tuh sebesar 47,4% atau sekitar 46 responden. Kemudian jenis kepemilikan SPAL yang kedua yaitu adalah tertutup tapi tidak kedap air, itu sebanyak 3% atau 3 responden. Artinya hanya beberapa rumah atau beberapa orang saja yang di lingkungannya itu SPAL-nya itu tidak tertutup. SPAL-nya itu tertutup tapi tidak kedap air, hanya sedikit. Kemudian kepemilikan SPAL terbuka dan kedap air itu sebesar 29% atau sekitar 28 responden. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu kepemilikan SPAL terbuka dan tidak kedap air sebesar 20,6%, atau sekitar 20 responden. Nah, syarat dasar sanitasi lingkungan yang terakhir itu dilihat dari berdasarkan kepemilikan tempat sampahnya. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu apakah tempat sampahnya dipisahkan, ada yang sampah basah dan sampah kering, tempat sampahnya digabungkan, artinya bercampur, dan ternyata tidak memiliki tempat sampah. Nah, tempat sampah yang dipisahkan itu sebanyak sebesar 12,3% atau 12 responden, dan tempat sampah yang digabungkan itu sebesar 80,4% atau 78 responden. Artinya di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan ini kebanyakan respondennya menggunakan tempat sampah yang digabungkan atau hanya satu. Selanjutnya yaitu tidak memiliki tempat sampah sebesar 7,2% atau sekitar 7 responden. Oke, itu tadi syarat-syarat dasar dari sanitasi lingkungan. Nah, bisa dilihat dari keempat item tadi. Yang pertama itu adalah ketersediaan sarana air bersih, yang kedua itu adalah jamban, yang ketiga adalah kepemilikan tempat sampah. Terus selanjutnya itu adalah kepemilikan SPAL. Nah, dan kemudian ada saran dari peneliti, yaitu adalah untuk institusi pendidikan sebaiknya lebih menjalin lagi kerjasama dengan pihak instansi kesehatan agar dapat memberikan informasi kesehatan dari penelitian yang dilakukan dari pendidikan kemudian diberikan kepada pihak instansi kesehatan. Nah, saran lainnya yaitu untuk instansi kesehatan atau puskesmas agar memberikan penyuluhan kepada warga yang ada di wilayah Birobuli Utara tentang penerapan sanitasi dasar sesuai aturan atau standar kesehatan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.